Sebelum kita tutup pemirsa, kita akan berikan lagi satu pertanyaan kepada jamaah pria, silakan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tadi sudah disebutkan oleh Antuma bahwasannya hidayah Allah itu mahal. Hidayah Allah itu adalah hidayah prerogatifnya Allah, hak Allah untuk memberikan hidayah kepada siapapun. Kemudian Al-Habib juga tadi sudah menyebutkan bahwasannya ada orang-orang yang tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, pertanyaan saya, gimana konsepnya dibalik saja? Kenapa tidak Allah memberikan hidayah itu kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh umat manusia, sehingga seluruhnya taat dan patuh kepada Allah, tidak ada yang berbuat fasik, tidak ada yang berkhianat, tidak ada yang berbuat zalim. Kalaupun Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka, kenapa Allah harus menghisap mereka, menghakimi mereka di akhirat kelak, karena mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Baik. Saya kira pertanyaan saya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang menarik nanti kita akan jawab selepas jeda. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesia Aku. Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesia Aku. Pertanyaan yang sangat-sangat ilmiah ini ditanyakan tadi oleh Pak Ali. Kenapa Allah tidak memberikan hidayah kepada semua orang saja? Kalau ada yang tidak diberikan hidayah, kenapa harus dihisap juga? Habib silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan sangat luar biasa ya. Tadi ayat tadi, wallahu la yahdil qaumadh dhalimin qaumal fasikin kaidal khainin, itu sebetulnya harus lebih jelas lagi. Mungkin tadi kurang begitu jelas bahwa Allah bukan tidak memberi, tetapi ketika dia berbuat zalim itu bukan hidayah dari Allah. Ketika dia berbuat fasik, dia bukan hidayah dari Allah. Karena ada orang ngaku-ngaku, orang sesat bilang katanya dari Allah. Nah, ketika dia menzalimi dari Allah. La yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak memberi kaum yang sedang, karena fiilnya fiil mudhari'. yakni sedang berbuat zalim, sedang berbuat fasik. Begitu juga kaidal khainin. Bukan berarti Allah tidak bisa, Allah itu bisa. Yaf'alu ma yasha. Orang berbuat zalim sekarang, dia taubat, dikasih hidayah sama Allah, menjadi orang bertakwa. Banyak para wali, para aulia, para ulama yang asalnya adalah penyamun, yang asalnya adalah orang tidak baik. Banyak saat ini banyak orang yang bertato-tato bertobat lebih soleh daripada orang yang tadinya kelihatannya soleh. Banyak, ini hidayah dari Allah. Tetapi ketika dia berbuat zalim, ketika dia berbuat fasik, itu bukan hidayah dari Allah. Itu adalah tadi saya katakan istidraj dari syaitan. Dia merasa dirinya alim. Masalah berpakaian jubah, berpakaian pakaian ulama, tetapi dia nipu, ngambil uang dari sana, ngambil uang sini, ataupun tujuannya untuk jabatan, tujuannya ini zalim ini zalim, ini bukan hidayah dari Allah, ini syaitannya yang mengajarkan dia. Walaupun bentuknya bentuk kelihatannya baik, kadang-kadang bawa Al-Quran, bawa hadis, itu bukan dari Allah walaupun memakai. Nah, ini yang dimaksudkan tadi. Jadi bukan berarti Allah tidak bisa, Allah sangat bisa. Ya enggak, selagi orang itu belum rohnya digargarah, di tenggorokan, dia bertaubat, dia bisa diberi taubat oleh Allah dan dapat hidayah husnul khatimah. Islam itu rahmatan lil alamin. Adapun tadi yang kedua masalah yaitu kenapa Allah tidak menjadikan semuanya orang dapat hidayah, masuk surga semuanya. Ini singkat saja jawabannya karena mungkin ada pertanyaan lain. Bahwa Allah itu bebas. Allah sudah nyiptakan neraka, surga, dan sudah nyiptakan neraka. Surga itu akan penuh, neraka pun akan penuh. Jadi Allah bebas, nanti akan penuhkan surga. Mudah-mudahan kita golongan orang-orang yang masuk surganya Allah. Dan juga neraka nanti akan penuh, jadi bebas. Allah mau apa saja bebas. Allah bebas, tetapi Allah tidak zalim. Kenapa hisab? Karena manusia diberi akal. Manusia diberi otak, tidak cukup otak, manusia diturunkan Alkitab. Kalau dalam Islam kitab Al-Quran. Tidak cukup Al-Quran, diturunkan Nabi. Nabi yang sebaik-baiknya Nabi, yang menerjemahkan dan mengerjakan Al-Quran. Seperti dalam hadis dikatakan, Kana Al-Quranu yamshi bainan nas. Yaitu adalah Quran yang berjalan, itu adalah Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun
hasanah. Kenapa akal Anda tidak mengikuti orang yang terbaik, akhlaknya baik, orang yang jujur, orang yang mengajarkan kebaikan, tapi Anda mengikuti kepada yang tidak baik. Yang salah bukannya siapa-siapa, yang salah adalah yang tidak menggunakan akal yang sempurna. Quran sudah ada, hadis sudah ada. Mudah-mudahan ini bermanfaat karena waktunya kita bagi. Insya Allah bermanfaat. Allah memberikan kita akal untuk berpikir, untuk bisa mengambil hidayah itu dan melakukannya begitu ya Ustadz ya. Baik.